Sobat Sains semuanya, kembali lagi bersama Kak Yaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, Sobat Sains, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai hal-hal yang seru dan penuh dengan pengetahuan. Sebelum itu, siapkan buku catatan kalian ya. Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian dan penyebab cacingan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis cacing, penyebab cacingan. Yang ketiga, menjelaskan gejala dan cara penularan cacingan, menyebutkan cara pencegahan dan pengobatannya, dan yang terakhir, menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit cacingan. Nah, Sobat Sains, pernah gak sih kalian merasakan perut melilit, nafsu makan hilang, atau bahkan sudah banyak makan tetapi badan tetap kurus? Kira-kira kenapa ya? Bisa jadi ada sesuatu makhluk kecil yang tinggal di perut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu cacingan. Pernahkah nafsu makan kalian hilang atau berat badan sulit naik? Kalau pernah, bisa jadi itu adalah gejala cacingan. Apa itu cacingan dan bagaimana cara mengatasinya? Cacingan adalah kondisi di mana terjadi infeksi dalam tubuh yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Jenis parasit cacing ada bermacam-macam, dari cacing pita, cacing kremi, dan cacing gelang. Infeksi cacing atau askariasis merupakan salah satu infeksi cacing yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak. Askariasis dapat disebabkan oleh cacing Ascaris lumbicoides dan cacing Ascaris suum. Askariasis karena cacing Ascaris lumbicoides lebih sering karena cacing ini menggunakan manusia sebagai inang utamanya, sementara infeksi cacing Ascaris suum lebih jarang karena inang utamanya cacing ini adalah pada hewan babi. Infeksi cacing ini umumnya terjadi melalui tanah yang terkontaminasi tinja yang berisi telur cacing, baik tinja yang berasal dari manusia ataupun dari hewan babi. Manusia bisa terinfeksi cacing ini kalau nggak sengaja menelan telur cacingnya, bisa melalui tangan yang kotor setelah menyentuh tanah, atau dari makanan yang tidak sengaja terkontaminasi. 1 minggu setelah nggak sengaja menelan telur cacing Ascaris, telurnya bakal menetas jadi larva. Larva akan bermigrasi atau berpindah menuju ke paru-paru melalui aliran darah. Pada fase ini, askariasis jarang menimbulkan gejala. Jika ada gejala, biasanya nggak spesifik. Kadang berupa batuk, sesak nafas, rasa tidak nyaman di dada, dan kadang-kadang demam. Larva cacing akan terus berpindah sampai di tujuan akhirnya, yaitu usus halus. Di usus halus, larva berkembang jadi cacing dewasa hingga akhirnya muncul gejala seperti rasa mual, muntah, sakit perut, atau bahkan diare, nafsu makan berkurang, hingga penurunan berat badan. Jika infeksinya parah, cacing dewasa ini dapat menyumbat saluran cerna, menyebabkan usus perforasi atau bocor hingga bisa menyebar ke saluran empedu dan pankreas. Cacing dewasa ini juga bisa keluar melalui tinja. Nah, kalau mengalami gejala seperti tadi, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Kalau memang mengalami cacingan, dokter akan memberikan obat cacing dan obat lain yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu, bagaimana cara mengatasi cacingan?
Yang paling penting adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet atau bermain di tanah. Minum air bersih dan aman, pastikan makanan dimasak dengan baik, sayur dan buah yang dikonsumsi mentah harus dicuci dengan baik dan dikupas sebelum dimakan. Hindari buang air besar sembarangan. Jika menggunakan tinja babi sebagai pupuk, pastikan tinja sudah diproses untuk menghancurkan telur cacing. Atau biar aman, sebaiknya minum obat cacingan secara rutin tiap 6 bulan. Itu tadi adalah pengetahuan tentang cacingan. Nah, Sobat Sains, dari video pembelajaran tadi, kalian menjadi tahu bahwa cacingan itu bukan merupakan hal yang sepele. Mereka mungkin kecil, tetapi akan berefek pada tubuh kita. Tapi, karena kalian sudah punya ilmu, pengetahuan dan kesadaran, jadi kalian sudah mampu kan untuk mengatasinya. Nah, mulai sekarang, yuk jadi agen kesehatan kecil di lingkungan sekitar kalian. Bagikan ilmu ini ke teman, keluarga, atau bahkan siapapun yang ada di sekitar kalian. Karena satu aksi kecil akan menyelamatkan banyak orang.